Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Budi Nur Jamal dengan NIM 21051616872 dari kelas A2 Offering 12 AA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari perancangan campuran beton saya untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan yang diampu oleh Bapak M. Mirza Abdillah Pratama, STMT. Baiklah, pada perencanaan uji beton kali ini, terdapat hasil pengolahan data uji material yang telah kita lakukan, yaitu pada agregat halus dan agregat kasar, di mana datanya seperti pada tabel berikut, yaitu yang pertama ada kuat tekan beton atau F aksensi. Untuk ini data ditentukan, berhubung saya kelompok 2, yaitu F aksensinya 35 MPa, lalu berat jenis semen, yaitu yang telah kita dapat pada praktikum sebelumnya, yaitu 2,7735, berat jenis agregat halus SSD yaitu 2,013, berat jenis agregat kasar SSD 1,654, kadar air agregat halus SSD yaitu 1,41%, kadar air agregat halus asli 1,065%, kadar air agregat kasar SSD 1,596%, kadar air agregat kasar asli 0,854%, dan perbandingan antara agregat halus dan agregat kasar saya menentukan yaitu 37:63%, dengan selamnya yaitu 120 mm. Baiklah, untuk perancangan campuran beton kali ini sesuai dengan standarnya, yaitu SNI 0328342000, di mana yang pertama kita menentukan kuat tekan yang disyaratkan. Hal ini telah ditentukan ya di awal tadi, yaitu 35 MPa, dengan deviasi standar, yaitu saya menentukannya 7 karena kurang baik, yaitu 7 MPa, dan nilai tambah atau MP dapat diperoleh dari 1,64 dikali dengan deviasi standarnya, yaitu 11,5 MPa. Lalu selanjutnya kita akan menghitung kekuatan rata-rata yang ditargetkan. Dapat dihitung dari kuat tekan yang disyaratkan ditambah dengan nilai tambah yaitu 11,5 tadi, yang diperoleh hasil 46,5 MPa. Lalu pada jenis semen, di sini saya menginstruksikan pada bangunan biasa, yaitu jenis semennya digunakan tipe 1. Dengan jenis agregat halusnya, yaitu pasir sungai dengan kategori alami, agregat kasar atau stone crusher dengan kategori batu pecah. Selanjutnya kita akan menghitung faktor air semen bebas. Pada penghitungan ini kita mengacu pada tabel 2 dan grafik 1, di mana tabel 2 dan grafik 1 dapat dilihat pada lampiran setelah perhitungan, yaitu didapat 0,41. Sedangkan pada faktor air semen maksimum dilihat pada tabel 4, maksud saya ditinjau berdasarkan tabel 4 dan diperoleh hasil 0,6. Lalu yang ke-9 yaitu selam rencana, di mana hal ini telah ditentukan di awal, yaitu tadi 120 mm. Lalu dengan ukuran agregat maksimumnya, yaitu saya menentukannya 40 mm, dan kadar air bebas dapat kita tentukan berdasarkan dari tabel 3 yang dapat dilihat setelah pada lampiran, yaitu diperoleh 193,9 kg per meter kubik.
Sedangkan jumlah semennya sendiri diperoleh dari W air atau jumlah kadar air bebas dibagi dengan faktor air semen atau FAS yang diperoleh hasil 472,9 kg per meter kubik. Lalu, sedang pada jumlah semen minimum kita dapat tinjau berdasarkan tabel 4, di mana saya memperolehnya yaitu 325 kg per meter kubik. Dan jumlah semen yang digunakan di sini kita dapat menentukannya dari tabel 12 maupun 13, di mana kedua tabel ini nilai yang lebih besarlah yang akan dipakai. Yaitu pada kedua tabel ini, yang nilai besarnya yaitu 472,9, maka dapat kita tuliskan di sini dengan satuan kilogram per meter kubik. Lalu persentase agregat halus banding agregat kasar telah kita ketahui di awal tadi ya, ditentukan itu 37,63%. Selanjutnya yaitu menghitung berat jenis relatif kondisi SSD, di mana hal ini dapat kita cari dari perbandingan agregat halus dan agregat kasar masing-masing dikalikan dengan berat jenis agregatnya, yaitu kalau di sini yaitu 0,37 kali 2,013 ditambahkan dengan agregat kasarnya yaitu 0,63 dikali 1,654 diperoleh hasil 1,8. Sedangkan pada berat isi beton dapat kita tinjau berdasarkan grafik 16 yaitu diperoleh 1498 kg per meter kubik. Perhitungan berikutnya yaitu berat agregat gabungan. Berat agregat gabungan sendiri dapat kita cari dengan berat isi beton dikurangi kadar air bebas dikurangi jumlah semen yang digunakan, di mana ketiga data tersebut sudah kita peroleh pada tabel-tabel di atas ya, dan diperoleh hasil 831,2 kg per meter kubik. Selanjutnya kita akan menghitung berat agregat halus sendiri, yaitu 0,37 dikali berat agregat gabungannya yaitu 831,2. Diperoleh hasil berat agregat halusnya 307,5 kg per meter kubik. Sedangkan agregat kasarnya, di mana tadi telah kita ketahui yaitu agregat kasar 63% dari agregat gabungan, maka diperoleh hasil 523,7 kg per meter kubik. Lalu di sini kita akan menghitung rekapan dari proporsi campuran beton per meter kubiknya dalam kondisi SSD, di mana semen tadi dapat kita ketahui datanya yaitu 472,9, agregat halusnya yaitu 307,5, kita dapat tuliskan di sini. Lalu agregat kasarnya 523,7, bisa dituliskan pada sini, dan airnya yaitu 193,9. Nah, agar 472,9 dapat berubah menjadi satu, yaitu secara secara tidak lain dibagi dengan angka itu sendiri, yaitu 472,9 dibagi dengan 472,9. Begitu juga pada agregat halus, agregat kasar, dan air akan dibagi secara bertahap dengan nilai dari semen yaitu 472,9, di mana diperoleh agregat halusnya yaitu 0,65, agregat kasar 1,11, dan air yaitu 0,41. Baiklah, perhitungan berikutnya yaitu
pada koreksi kadar air. Di sini kita pada kondisi asli ya. Yang pertama yaitu kadar air agregat halus. Kondisi SSD-nya yang pertama yaitu 1,41%. Sedangkan pada kondisi aslinya sendiri, tadi kita peroleh 1,065%. Nah, dari kedua data berikut ini, kadar air agregat halus dalam kondisi SSD maupun asli, terdapat kekurangan sekitar 0,345%. Mengapa kok kekurangan? Karena kita mengoreksinya tadi pada kondisi asli, jadi kita harus melihat dari kadar airnya kok. Kadar air agregat halus asli harus lebih besar dari kadar air agregat halus kondisi SSD. Namun, pada data yang telah ada, pada kondisi asli mengalami kekurangan terhadap SSD ya, di mana SSD lebih besar daripada asli, sehingga mengalami kekurangan sekitar 0,345%. Begitu juga pada agregat kasar, baik dalam SSD dan asli, diperoleh agregat kasarnya kekurangan 0,742%. Hal ini karena kekurangan dikarenakan kadar air pada SSD lebih besar daripada asli, padahal kita meninjaunya yaitu pada kondisi asli. Maka kita dapat menghitung dari jumlah air terkoreksinya yaitu 193,9, di mana ini adalah kadar airnya yang awal tadi, ditambah, mengapa ditambah? Karena kekurangan, maka harus ditambah dengan 0,345/100 dikali dengan 307,5 plus 0,742/100 dikali 523,7. Diperoleh hasil 198,9. Dan inilah air yang telah terkoreksi. Lalu selanjutnya kita akan menghitung proporsi campuran beton per meter kubik terkoreksi, di mana data airnya akan kita ganti yang telah terkoreksi tadi, yaitu 198,8. Untuk data semen, agregat halus dan kasar, semuanya masih tetap sama. Maka diperoleh hasil 1:0,65 banding 1,10 banding 0,42. Di mana perbandingan ini kita cari dari data masing-masing agregat dibagi dengan data semen, yaitu 472,9. Mohon maaf, sebelum kita menghitung agregat halus, agregat kasar ini, kita harus menghitung dari agregat halus kondisi aslinya terlebih dahulu. Mohon maaf, harusnya kita menghitung yang ini dulu, yaitu 307,5 dikurangi 0,345/100 kali 307,5, yaitu 306,4. Nah, diperolehlah hasil berat dari agregat halusnya yang terkoreksi yaitu 306,4. Begitu juga sebaliknya pada agregat kasar kondisi aslinya diperoleh hasil terkoreksinya yaitu 520. Dan kita dapat menghitung perbandingan dari masing-masing material yang digunakan pada pencampuran beton. Lalu step terakhir yaitu proporsi campuran beton untuk volume rencana, di mana kita merencanakan yaitu 3 silinder beton dengan ukuran 150 mm dikali 300 mm.
Jika volume satu silinder diperoleh luasan volumenya yaitu 0,0053 meter kubik, maka jika 3 silinder itu 0,0159 meter kubik. Nah, pada pengujian nantinya pasti akan mengalami penyusutan. Kita dapat memisahkan penyusutannya yaitu sekitar 30%, maka kita harus mensyaratkan lebih kuat sekitar 130%. Maka volume betonnya 1,3 dikali dengan 0,0159 sama dengan 0,021 meter kubik. Nah, dari hasil dari volume beton ini akan kita kalikan dengan data masing-masing material penyusun betonnya, yaitu semen, agregat halus, agregat kasar, dan air, di mana diperoleh hasil seperti pada layar, yaitu semen diperoleh hasil 9,93, agregat halus 6,44, agregat kasar yaitu 10,92, airnya sendiri yaitu 4,18, di mana ini semua telah kita hitung berdasarkan data terkoreksi masing-masing dikali dengan V betonnya tadi ini. Lalu dapat kita tuliskan pada perbandingannya, yaitu semen 9,93 banding agregat halus 6,44 banding agregat kasar 10,92 banding airnya, yaitu 4,18. Jadi inilah perbandingan yang akan dipakai untuk perancangan campuran beton dengan F absensinya 35 MPa. Ya baik, di sini adalah saya lampiran dari tabel 2 yang dapat kita cari untuk perhitungan data-data di awal tadi ya, yang mensyaratkan atau berdasarkan dari tabel 2, itu perkiraan di mana tabel 2 sendiri yaitu perkiraan kekuatan tekan MPa beton dengan alfanya yaitu 0,05, faktor air semen, dan agregat kasar yang biasa dipakai di Indonesia. Selanjutnya, grafik 1 yaitu hubungan antara kuat tekan dan faktor air semen. Lalu selanjutnya yaitu lampiran tabel 3 mengenai perkiraan kadar air bebas dalam satuan kilogram per meter kubik yang dibutuhkan untuk beberapa tingkat kemudahan pengerjaan abukan beton. Lalu selanjutnya lampiran pada tabel 4 mengenai persyaratan jumlah semen minimum dan faktor air semen maksimum untuk berbagai macam pembetonan dalam lingkungan khusus. Selanjutnya yaitu lampiran grafik 16 mengenai perkiraan berat isi beton basah yang telah selesai didapatkan. Baiklah, terima kasih. Presentasi saya mengenai perancangan campuran beton. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.